Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu yang hadir di majelis ini, insyaallah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Junaidi, Dewan Penasehat DKM Bapak Jerry dan Bapak Suwolo, Imam Masjid yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sahrial SSMPD, Ketua RW 024 Bapak Selamat, Bapak Bimas 024 Bapak Sutarto, Bapak Ketua RT 08 09 010 PHBI DKM Bapak Didin Saifullah. Kita doakan ini semua yang kita hormati, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, majelis Maulid Nabi yang insya Allah kita semua akan mendapatkan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Pak. Ini judulnya apa? Judulnya ini bersyukur dengan kelahiran Nabi. Bapak Ibu sekalian, Maulid artinya kelahiran. Orang kalau dapat bayi baru lahir senang nggak? Senang nggak, Bu? Pasti ya. Apalagi sudah lama bertahun-tahun ditunggu, akhirnya lahir juga, senang. Malam ini senang nggak, Bu? Malam ini senang nggak? Senangnya senang banget apa senang aja? Orang-orang yang senang dengan datangnya peringati kelahiran Nabi, orang ini akan diringankan siksa kuburnya. Makanya jangan ragu dengan peringatan Maulid Nabi, karena orang-orang yang memperingati Maulid Nabi, dia akan mendapatkan keringanan di alam kuburnya. Ini saya tanya nih, semua akan mati enggak? Semua akan mati enggak? Mau cepat apa mau lambat? Hah? Mau cepat? Kalau cepat saya doain Al-Fatihah ya. Kenapa para ibu sekalian? Satu, catat Bapak Ibu sekalian, ya, ada satu kisah. Kisah ini Bapak Ibu
tertera di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fikih. Diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin, ada seorang pemuda kerjaannya tukang kuli panggul di pasar. Ada di sini tukang kuli? Banyak. Ya. Ini tukang kuli yang sukses. Ya. Jadi ada seorang pemuda tukang kuli panggul di pasar. Setiap hari sambil kuli, sambil manggul dagangan orang, mulutnya tiap hari bersolawat. Masya Allah tuh. Ya, ini bukan kuli doang nih, kita juga semua. Setiap hari bersolawat. Bapak Ibu jangan bosan-bosan, jangan merasa berat. Ada waktu luang, ada waktu kosong, sambil ngeriska, sambil nyuci piring, sambil nyapu, sambil berjalan dari rumah ke tempat ini, mulutnya sambil apa? Bersolawat. Enggak ada ruginya, enggak ada ruginya. Ini tiap hari solawat enggak? Solawat enggak? Insya Allah. Pokoknya tiap hari jangan ampe enggak solawat. Ini pemuda setiap hari solawat. Hasil boleh kuli dikumpulin oleh beliau, dibikin celengan. Satu, hasil kulinya separuh dicelengin. Satu, separuh lagi buat kehidupan dia sehari-hari. Untuk apa celengan ini? Celengan ini dibuka oleh si pemuda setiap tanggal 1 Rabiul Awal. Tuh, tiap tanggal 1 ditebok tuh celengannya. Dari hasil kuli apa? Panggul. Ada orang sini maulid boleh nyelengin tahun lalu? Ya. Kalau sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal, celengannya ditebok, dibeliin sembako, dibeliin baju baru, buat dia peringati Maulid Nabi 12 Rabiul Awal pakai baju baru. Malam 12 Rabiul Awal, saudara-saudara, tetangga-tetangga semua diundang bikin acara maulid. Itu beseknya dari sembako dia, nggak perlu mintain dana. Ini Masjid Al Khairat begitu nggak tuh? Mintain dana nggak? Ya. Dikumpulin orang untuk maulid, dan itu dilakukan setiap tahun. Kemudian pemuda itu wafat, meninggal dunia. Masuk dia kemana? Alam kubur. Ini alam kubur sempit apa lega? Oh, alam kubur sempit apa lega? Sempit. Gelap apa terang? Emang udah ngerasain? Ya katanya. Jadi alam kubur yang kecil, sempit, gelap. Orang-orang yang nganterin jenazah dia tinggal pulang. Dia sendirian. Kita kalau dalam kubur sendiri apa berdua? Sendirian, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pas dia duduk berbaring di dalam kubur, ternyata dari pojokan kubur keluar cahaya kecil. Dia ngelihat, kan kalau kita gelap itu ada cahaya kecil aja kelihatan. Cahaya apa itu keluar? Ternyata Bapak Ibu, cahaya itu semakin besar dan semakin mendekati ke dia.
sehingga kuburannya menjadi terang. Apa kata dia dalam hati? Paling juga yang datang munkar dan nakir. Siapa lagi Bu ya? Dalam kubur keluar cahaya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dari cahaya itu keluar satu sosok manusia bersih, putih, bersinar dan tampan. Putih, bersih, bersinar dan tampan. Kata dia, lah kan munkar dan nakir dua. Ineko yang keluar berapa? Satu orang. Akhirnya orang itu mendekati dia. Apa kata orang itu? Wahai fulan, saya ini datang menemui kamu karena saya ini orang yang sering engkau sebut namanya setiap hari. Tuh, oh. Kalau pengen Nabi datang ke kuburan kita, sebut nama dia setiap apa? Hari. Saya ini, kata Nabi, orang yang engkau peringati kelahiran saya setiap tahun. Sayalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Datang Bu. Kata Nabi apa? Wahai fulan, saya sudah minta izin kepada Allah. Ya Allah, tolong izinkan saya, kata Nabi, saya ingin bertemu dengan umat saya yang setiap hari menyebut nama saya, yang setiap tahun memperingati kelahiran saya, sebelum umat saya didatengin oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi sebelum munkar dan nakir, Nabi udah datang duluan. Ngapain? Memberikan syafaat. Maka kata Nabi, wahai fulan, kalau engkau entar ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dan engkau tidak mampu menjawabnya, saya yang akan membantu kamu. Tuh, enak gak Bu? Di alam kubur udah dibantuin oleh Nabi. Ya, kalau kita setiap hari apa? Sholawat. Setiap tahun apa? Maulid Nabi. Maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Kalau buat Nabi, maulid Nabi, jangan pelit-pelit, bol kuning buntut gasir. Ya, ada di sini. Kalau dipintain buat dana maulid, ngumpet-ngumpet, bol kuning buntut apa? Gasir. Maka orang itu tipis harapannya bisa dibantu, dibela oleh Rasulullah. Maka besok-besok Bapak Ibu ada panitia maulid datang, Bu, Bapak, tanggal 10 Oktober kita mau maulid. Apa yang kita bilang? Apa yang perlu saya bantu? Mau bantu air, mau bantu snack, mau bantu duit, mau bantu kue, mau bantu nasi, silakan. Siapa yang paling banyak mengeluarkan cuannya untuk memperingati maulid Nabi, maka dia yang paling berhak mendapatkan kesempatan besar ketika dia berada di alam kubur. Percaya nggak Bu? Pak, percaya nggak? Kalau nggak percaya coba rasain dulu masuk ke kuburan. Ya Bu ya. Ini satu bukti Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah itu benar-benar akan datang ke alam kubur kita kalau kita setiap hari bersolawat dan setiap tahun memperingati hari kelahirannya. Ini saya tanya nih, tahun lalu maulid nggak di sini maulid. Begini juga sama-sama. Tahun lalu hadir,
tahun ini udah ada di dalam kubur, ada nggak? Tahun lalu hadir bareng-bareng. Ternyata tahun ini orang itu sudah ada di alam kubur. Ada. Bisa kemungkinan tahun depan kita yang di alam kubur. Ya. Makanya sekali ketemu dengan peringatan Maulid Nabi, terutama yang ada di kampung kita, terutama yang dekat dengan rumah kita, bisa jadi malam ini Maulid kita terakhir. Tahun depan belum tentu ketemu lagi. Itulah, jangan ragu-ragu. Sekali Maulid serius, duduknya serius, sholawatnya serius, zikirnya serius, cuannya juga apa? Serius. Karena belum tentu tahun depan kita apa? Maulid Nabi. Ya, makanya sekali Maulid apa? Bismillah, berikan untuk Nabi yang terbaik. Nih Bu, kata Nabi nih, orang yang banyak bersolawat, dia akan mendapatkan 3 cahaya. Berapa Bu? 3. 1, ya, nurun fil qabri. Tuh, tadi kisahnya sudah disebutkan. Orang yang sering bersolawat, maka orang ini akan mendapatkan cahaya di alam kubur. Itu harus ibu yakini, karena kita semua pasti akan masuk ke alam kubur. Alam kubur kita akan menjadi terang, alam kubur kita akan menjadi lebar dan luas kalau kita tiap hari apa? Sholawat. Maka pulang Maulid tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena tahun ini belum tentu ketemu tahun yang akan datang. Diisi tiap hari sholawat. Sholawat itu Bapak Ibu tidak seperti kita baca Al-Quran. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran harus ada adabnya. Apa? 1, berwudu. Jangan sekali-kali sentuh Al-Quran tanpa punya wudu. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh dia Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Kedua, baca Al-Quran adabnya tutup aurat, pakai jilbab rapi. Jangan baca Quran kagak pakai jilbab, pakai daster pada bolong. Ya, jangan baca Quran pakai celana buntung, kakinya ditaikin sambil baca Quran. Ya, nggak punya adab dengan Al-Quran. Tapi beda dengan sholawat. Sholawat dibaca tanpa punya wudhu boleh. Sholawat dibaca pakai daster doang boleh. Sholawat dibaca pakai kaos kutang, celana pendek doang boleh. Sholawat dibaca sambil goes boleh. Sholawat dibaca sambil nyapu, ngepel, nyuci piring boleh. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau pengen dapat cahaya apa? Fil qabri, di alam kubur. Cahaya yang kedua, sholawat itu akan menjadi nurun fis sirat. Apa Bu? Cahaya ketika jalan di atas sirat. Kita pengen masuk surga enggak? Bu, ini depan saya Bu. Pengen masuk surga Bu? Surga itu harus ngelewatin sirat. Di bawah sirat apa? Neraka. Kalau dia kurang bisa jembat di atas sirat, pasti jatuh ke dalam apa? Dalam neraka. Maka ada satu makalah dikatakan apa Bu? Sirat itu
lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Rambut aja udah apa? Kecil. Yang kecil dibelah berapa? Itu sirat. Tapi sirat itu akan gampang lebar dan besar kalau orang itu sering apa? Sholawat. Tuh lihat besok kalau lagi malas sholawat, ya Allah besok kuburan gua siapa yang nerangin ya? Nah begitu ya. Ya Allah besok kalau jembat siapa yang bantuin gua? Maka yang bantuin adalah cahaya Rasulullah dengan berkata apa? Sholawat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sholawat itu nurun fil jannah, cahaya perjalanan menuju ke dalam surga. Tadi karena pengen semua masuk surga, dan surga itu harus melewati sirat supaya pintu surga terbuka. Salah satu cahayanya adalah cahaya apa? Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil syiruna biha. Ayo. Wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina. Ayo semangat. Min yaumina hadza ila yaumil. Satu lagi biar semangat ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talabatina bin yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bapak Ibu paham nggak? Min yaumina hada, dari sejak hari ini ila yaumil akhirah, sampai ke akhirat. Itu sholawat. Sejak kita di dunia, hari ini kita duduk bareng memperingati kelahiran Nabi. Nabi akan melihat siapa di antara umatnya yang mau datang hadir menunggu kehadiran Rasulullah. Maka mudah-mudahan insya Allah kita semua dapat syafaat. Tuh satu cerita. Cerita kedua, biar Bapak Ibu kasih semangat betapa Nabi Muhammad itu luar biasa buat kita. Ya, buat kita. Cerita kedua, dulu di Yaman, apa tuh yang Libanon. Di Libanon orang pertama kali memperingati Maulid. Di Libanon pertama kali ngadain Maulid di negara Libanon. Orang Libanon itu kalau lagi mahalul qiyam, tadi di sini mahalul qiyam masang apa? Tasan ya. Orang Libanon itu Bapak Ibu mahalul qiyam pakai peluru. Dor begitu. Dan ketika
lagi perayaan Maulid Nabi, banyak anak-anak yang ikut. Ternyata Bapak Ibu, peluru itu apa tuh namanya? Ya, pelurunya itu dia ngenain anak kecil. Dan ternyata anak yang hadir itu bukan orang Islam, anak orang Nasrani. Pelurunya masuk di kepala, berdarah-darah. Ya, anaknya jejeritan, Umi, Umi, kepala saya berdarah. Akhirnya si anak ini dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit yang ternama di Libanon angkat tangan untuk mengeluarkan peluru dari kepala anak itu. Kata dokter di rumah sakit, Bu, ini anak harus dibawa ke rumah sakit yang ada di Amerika. Di Libanon nggak ada. Ya kan? Akhirnya apa, Bu? Ibunya si anak marah-marah. Saya tidak mau tahu. Ini panitia tolong tanggung jawab. Tanggung jawab atas kecelakaan anak saya untuk harus diobati sampai pelurunya keluar. Kemudian ibu itu marah-marah, keluar dari rumah sakit. Muhammad, Muhammad, ini gara-gara umatmu, gara-gara umatmu. Umatmu memperingati hari kelahiranmu dengan bersuka cita, bergembira. Akhirnya dengan sebab kamu, anak saya jadi celaka. Saya tidak mau tahu Muhammad, kamu bertanggung jawab. Itu kata si ibunya. Rupanya Bapak Ibu sekalian, ruhnya Nabi Muhammad masuk ke ruang operasi. Lagi ibunya marah-marah tuh, komplain sama Nabi. Ya kan? Datang dia ke ruang operasi si anaknya tadi. Ternyata si anak yang melihat. Dari dalam tuh anaknya sudah jejeritan. Umi, Umi, ada orang putih Mi datang ke ruangan ini Mi. Dia ngusap kepala saya, terus pelurunya, darahnya bersih, hilang. Anak itu sembuh. Anak itu sembuh. Umi, tutup pintunya, Umi. Umi tutup pintunya. Dia keluar, Umi. Dia keluar. Ternyata ketika si Umi itu masuk ke ruang operasi, dipeluk anaknya, kata anaknya, tutup pintu Umi, tutup pintu Umi. Dia keluar Umi, dia keluar. Dilihat kepalanya nggak ada darah, pelurunya hilang, bersih. Kata anaknya, ya Umi, kepala saya ini tadi diusap sama orang yang bersih, putih bersinar. Tadi keluar Umi, keluar dia. Sambil bilang, inilah Muhammad, Muhammad. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ibu itu keluar lagi ke areal di tanah lapang. Wahai kaum muslimin, Muhammad telah datang, telah memberikan pertolongan kepada anak saya. Anak saya sembuh dan hari ini saya nyatakan saya percaya dan beragama Islam dengan agamanya Muhammad. Tuh Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu sesuai dengan firman Allah, rahmatan lil alamin. Bukan hanya anak muslim yang dibantu oleh Nabi, tetapi anak orang non muslim pun diberikan syafaat. Itu baru hadir doang, hadir. Jadi orang hadir maulid Nabi, Nabi itu datang akan membantu, memberikan syafaat kepada orang-orang yang hadir. Maka Bapak Ibu yakin kalau malam ini orang-orang yang datang dicatat oleh malaikat
Raqib dan Atid sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaatnya. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Siapa yang paling banyak hari ini mengeluarkan tenaga? Siapa yang hari ini paling banyak mengeluarkan bantuan kebuat panitia? Siapa yang hari ini paling banyak mencurahkan pikiran dan tenaganya? Semuanya tercatat rapi di hadapan Allah, dan itu akan diperlihatkan oleh Allah ke hadapan Nabi. Makanya saya bilang tadi, belum tentu tahun depan kita maulid Nabi. Sekali datang peringatan maulid Nabi, curahkan yang terbaik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita ini umatnya lebih berhak untuk mendapatkan syafaat pertolongannya Nabi daripada anak non muslim tadi. Yakin Bu, Bapak Ibu sekalian, yakin? Bismillah. Jangan pernah hitung-hitung buat Nabi. Jangan pernah pelit-pelit untuk Nabi. Nabi yang akan menolong kita. Kita mampu memberikan materi kita buat malam ini, keluarin. Kita nggak mampu materi, kita punya tenaga, keluarin. Kita mampu memberikan nasihat, memberikan fatwanya, memberikan substansi yang lainnya, keluarin. Karena semua itu tidak akan pernah sia-sia untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini beruntung ya, Bapak Ibu sambil berdoa, ya Allah, seandainya malam ini, tahun ini saya terakhir peringati kelahiranmu, tahun depan gak ada, bantu saya, berikan saya syafaatmu, tolongi saya, terutama di alam kubur, terutama ketika sirat, terutama ketika masuk ke dalam surga bersama kamu. Insya Allah. Makanya orang kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ini yang bilang Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu benar-benar cinta sama Allah, buktikan cinta kita kepada Allah, ikuti Nabi. Bu, cinta nggak sama Allah? Bukti kita cinta kepada Allah, ikutin Nabi. Dah, segitu doang tuh. Karena kalau orang ngikuti Nabi, dijamin oleh Allah, yuhibbukumullah, Allah cinta sama kamu. Jadi kalau mendatangkan cinta Allah kepada kita, cukup cintain apa? Nabi. Yang kedua, wa yaghfir lakum. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi, turun ampunan Allah. Jadi malam ini Bapak Ibu yang duduk, yang hadir, hatinya khusyuk, Allah kasih dua. Cinta Allah turun, ampunannya, dosanya diapain? Dihapus. Duduknya aja Bu, malam ini kita punya dosa diapain? Dihapus. Bapak Ibu percaya kalau malam ini dosa kita dihapus? Apa kata Allah? Kata apa? Kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kalau kamu melakukan yang baik-baik, itu akan menghapus dosa-dosa kamu. Apa yang tidak baik di sini? Tadi baca Yasin, baca Al-Quran,
baca Al-Quran baik, tadi tahlil, baca tahlil baik, tadi baca tasbih baik, tadi maulid Nabi baik, duduk di sini baik, memberikan infak sedekah baik, semuanya itu baik. Maka Allah jamin, innal hasanat yudhibnas sayiat, yang baik-baik itu akan menghapus dosa kamu. Bapak Ibu sekalian, nih amalan pertama, banyakin sholawat. Amalan kedua, biar Allah cinta sama kita, biar Allah suka sama kita, maka sering-seringlah membaca kalimat yang Allah suka. Bapak Ibu tahu nggak apa ucapan kalimat yang Allah suka? Kata Nabi apa? Ahabbul kalam ilallah arba'un. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Nih catat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau zikir, mau ngucapin sesuatu, ucapkanlah, zikirlah zikir yang Allah sangat suka. Itu ada berapa? 4. Subhanallah, ha illallahu wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah, ha illallah. Sekali lagi, subhanallah, ha illallah wallahu akbar. Tuh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Setiap saat, setiap hari, biar Allah apa? Suka dengan kita. Ini bacaannya. Tapi kata Nabi Ibrahim, suruh tambahin, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billah. Sekali lagi, subhanallah wallahu akbar wala haula Saking Allah suka dengan ucapan ini, maka orang kalau lagi tawaf di Ka'bah sunnah baca ini. Ya, Bu, Pak, Bu, Bapak kalau tawaf berapa kali sih? 7, kelilingin Ka'bah. Dari putaran pertama sampai putaran ke-7 nggak ada satupun doa yang dia baca, karena emang nggak bisa baca. Kan banyak ya orang kalau mau haji mau umroh, Pak Ustadz saya nggak bisa baca Quran, saya nggak bisa baca doa-doa Arab, saya mau muter doang, muter-muter di Ka'bah 7 kali putaran,
itu tawafnya sah nggak Bu? Bu, muter Ka'bah 7 kali, nggak ada satupun yang baca, muter doang, muter, mulutnya diem aja diem. Sah nggak tawafnya? Sah nggak? Sah nggak? Coba yang sah nunjuk. Lah, kagak ada yang nunjuk. Yang bilang nggak sah nunjuk. Kagak ada yang nunjuk juga. Ya, hah? Iya, tawaf 7 putaran. Selama 7 putaran nggak ada, mulutnya nggak kelomar-kelamit, nggak, diem aja begitu. Tawafnya sah nggak tuh? Yang sah nunjuk. Tawafnya sah. Kenapa sah? Satu, orang tawaf itu yang dihitung gerakannya 7 putaran. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. 7. Kayak orang sholat johor. Berapa johor? 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Kali ya Allah, saya mak dosanya banyak. Yarin orang-orang mak tawafnya 7, saya mah 10 putaran. Nggak sah. Ya. Yang kedua, membaca zikir dan doa ketika tawaf hukumnya sunnah. Dibaca bagus, nggak dibaca abongan. Dari perumahan apa nih? Kirana pergi haji, pergi umroh, numpang keliling doang di tawaf 7 putaran, nggak ada yang dibaca. Kalau kata orang Betawi, abongan, kebuangetan, ya. Maka sunnah. Beda dengan sholat. Ibu bapak sholat zuhur 4 rakaat, takbir Allahu Akbar sampai 4, nggak ada satupun yang dibaca. Sah nggak? Nggak sah. Sholat itu dihitung bacaannya dan dihitung gerakannya. Maka sunnah orang tawaf saking istimewanya tuh tasbih tadi 4 ucapan suruh baca ketika tawaf. Maka ibu boleh niatin ketika mau tidur, ya mau tidur nih. Setiap pengantar tidur, ibu saya tanya, kalau mau tidur tuh nganterinnya baca sholawat, baca tasbih, apa buka TikTok? Bu, TikTok ya. Zaman sekarang nenek-nenek udah kisut, giginya udah ompong, pakai daster doang, joget di mana? TikTok begitu. Ya. Jadi pengantar tidur Bapak Ibu, 1 baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallah. Kenapa suruh baca itu? 1, supaya hatinya tidak punya rasa was-was. Min syarri waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Rasa takut, rasa was-was dari siapa? Minal jinnah, dari jin dan dari manusia. Jin itu bikin kita was-was, manusia jauh lebih bikin kita was-was. Ibu kalau ditinggal kerja sama laki di rumah malam-malam, takut sama setannya apa takut sama malingnya? Ya, kalau setan mah masuk ke rumah kita, ilokan dia mau bunuh kita ya. Coba kalau orang, itu nama was-was, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kenapa baca Al-Falaq? Karena di Al-Falaq min syarri hasidin idza hasad, supaya hatinya jangan pada dengki, hasad, benci, gedeg, iri sama orang. Itu karena di dalam hatinya ada hasad. Maka baca Qul huwallahu ahad. Setelah itu baca istighfar. Setelah itu baca tasbih. Sambil baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sambil niat, ya Allah, saya di tempat tidur ini baca tasbih, berikan saya kesempatan tasbih ini saya baca di depan Ka'bah.
Gitu. Selalu begitu, Bu. Setiap hari, ya Allah berikan saya kesempatan untuk bisa baca tasbih ini di depan Ka'bah. Dan yang keempat, baca sholawat. Biar apa? Kalau malam itu mati, ruh kita nggak balik lagi. Kan kalau tidur tuh ruh keluar, Bu. Kalau dia balik lagi pagi-pagi hidup. Kalau dia nggak balik lagi pagi-pagi apa? Mati. Banyak nggak orang? Suaminya, Pak, azan subuh bangun. Lah, udah kaku. Padahal lagi malam tidur, habis ngobrol sama bininya. Itu ruhnya, Bu, nggak balik lagi. Maka kalau ruh kita nggak balik lagi, kita sudah minta sholawat kepada Nabi, biar Nabi yang mengiringi kita ke alam kubur. Maka jangan pernah tinggalin sholawat ketika mau tidur. Sambil niat, ya Allah, sebagai wasilah perantara sholawat ini, sampaikan saya ya Allah bisa berziarah ke makam Nabi. Oh, komplit, Bu. Datang ke Mekah dengan tasbih, datang ke Madinah dengan apa? Sholawat. Yang kelima, tutup dengan ayat kursi. Tiap malam tuh mau tidur gitu. Ya, sholawat jangan ditinggal. Sampai kapan sholawat dibaca? Sampai mata kita merem. Iya kan? Saya tuh kalau tidur gitu tuh, udah nggak tahu tuh berapa yang dibaca tuh. Pokoknya sampai merem. Kata bini saya, baru juga habis ngobrol, udah langsung kok ya. Karena kita tuh tenang nggak ada yang kita bikin, walaupun utangnya malah. Utangnya apa? Banyak. Nah ini zikir-zikir yang kayak gini, itulah tanda kita fattabi'uni, ngikutin Nabi. Malam ini insya Allah mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang-orang yang bisa berangkat bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan Rasulullah. Ayo baca Fatihah. Niatin Fatihah ini masing-masing dalam diri, hati. Khusyukkan pikiran Bapak Ibu, konsentrasikan di hati. Ya Allah, dengan Fatihah ini sampaikan saya ya Allah bisa bertemu dengan Baitullah dan bisa bertemu dengan Rasulullah. Ayo Bu, coba kita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul Bu. Yang kedua, ini mah minta permintaan saya. Insya Allah bulan Januari besok saya akan berangkat membawa jamaah umroh. Harganya lagi promo tuh Bu, 28 jutaan. Ya, bulan Januari kita baca Fatihah, niatin ya Allah Januari saya berangkat. 2026 besok juga saya akan membawa rombongan jamaah haji reguler yang sudah punya porsi. Mau ikut KBH-nya KBH saya silahkan, tinggal minta kontak saya aja. Atau kalau mau kepo-kepo, ibu-ibu punya TikTok, tinggal buka TikToknya KBIHUWAC. KBIHUWAC itu kelihatan semua. Ya, yang mau, yang minat daftar haji reguler, Bapak Ibu, daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Ya, ngantrinya 30 tahun. Maka yang mau daftar melalui KBH WAC tadi cukup punya uang 1 juta. Setelah itu Bapak Ibu bisa angsur di Alfa, di Indomaret 600.000 sebulan. Tapi udah langsung daftar, dapat porsi, dapat antrian. 1 juta doang. Angsurannya berapa? 600.000. Kalau pengen tahu silahkan minta kontak saya. Mohon dibacakan Fatihah. Ya Allah, Januari besok Allah bukain jalan, Allah lancarkan ibadah umroh KBWAC.
Dan 2026 besok jamaah haji reguler KBHC juga Allah lancarkan, mudahkan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil